Salam damai sejahtera bagi kita semua. Setelah beberapa hari yang lalu, saya menyaksikan di sebuah media sosial seorang wanita Chinese Indonesia, saudara-saudara, yang meninggalkan agama Kristen dan menjadi seorang mu'alaf. Bahkan di dalam tagline video itu disebutkan bahwa dia seorang wanita yang cerdas karena meninggalkan agama Kristen. Saudara, alasan dia meninggalkan agama Kristen karena dia mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen atau pengikut Yesus Kristus itu terlalu gampang banget. Dia katakan bahwa yang penting bahwa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan secara otomatis akan disebut sebagai anak Allah dan pasti beroleh surga atau hidup yang kekal. Saudara, saking gampangnya, dia mengatakan bahwa mudah sekali orang Kristen untuk mengulang perbuatan dosanya alias hidup semau-maunya. Yang penting nanti mengaku dosa dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. So simple. Inilah yang seringkali membuat orang menilai keselamatan orang Kristen itu murah dan mudah. Sehingga seperti wanita ini dikatakan bahwa ini berarti menghilangkan tanggung jawab kita yang melakukan perbuatan dosa. Dia mau mengatakan bahwa perbuatan dosa itu bukankah yang melakukan kita? Kenapa harus ditimpakan kepada Yesus Kristus? Saudara-saudara, kalau kita berpikir demikian, bahwa menjadi orang Kristen itu mudah sekali, atau menjadi pengikut Kristus itu mudah, maka ini saudara-saudara harus kita pikirkan baik-baik. Saudara, Tuhan Yesus itu menegaskan kepada mereka yang mau mengikut Yesus Kristus atau menjadi seorang murid Kristus. Saudara, Tuhan Yesus dari awal tidak pernah memanggil setiap orang atau kita itu untuk beragama Kristen. Tetapi Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikutnya atau menjadi muridnya. Sehingga Yesus menegaskan, kalau kamu ingin menjadi seorang muridku, ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus berkata begini, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Saudara, keselamatan memang gratis, diberikan cuma-cuma oleh Allah di dalam Yesus Kristus sebagai anugerah. Tetapi orang yang menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka harus membayar harga yang dikatakan adalah, kalau kita ikut Yesus, maka kita harus pikul salib. Dan tidak mungkin seseorang itu pikul salib kalau dia tidak menyangkal diri. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus melakukan apa yang dilakukan Yesus, yaitu melaksanakan kehendak Bapa, yaitu dengan cara menyangkal diri. Ini berarti meneladani apa yang Yesus pernah lakukan, yaitu di dalam doanya di Taman Getsemani sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Yesus berkata di dalam ketaatannya kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Sesuai dengan kata lain, menyangkal diri itu berarti menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi atau diri sendiri. Dengan demikian, seorang yang menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Kristus, dia tidak akan sembarangan melakukan hidup ini atau berbuat dosa. Nah, dia akan melakukan setiap tindakan kehidupannya ini sungguh-sungguh mendasarkan pada kehendak Allah. Karena dia mengerti bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saudara, berapa banyak dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita bertanya lebih dahulu kepada Allah sebelum mengambil keputusan-keputusan. Saudara, bertanya kepada Allah untuk mencari kehendak Allah, itulah bentuk penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu melibatkan pertobatan yang terus-menerus. Karena penyangkalan diri melibatkan sebuah kerendahan hati untuk selalu mentaati firman-Nya, mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dan hidup di dalam seluruh kebenaran yang diajarkan Yesus, yang adalah guru agung kita. Sehingga orang yang menjadi murid Kristus, dia akan melakukan kehendak Bapanya, sehingga dia semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Apakah saudara dan saya seorang murid Kristus sejati? Maka akan hidup di dalam penyangkalan
diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.